Halo sahabat sains seru. Setiap orang punya ketakutan terhadap hal-hal tertentu. Ada yang takut dengan darah, ada yang lari terbirit-birit kalau melihat ular, bahkan ada cowok yang bakalan nangis kalau mau disuntik. Ketakutan terhadap hal tertentu itu sih normal ya, tapi bakalan jadi masalah kalau ketakutan kita itu berlebihan. Fenomena adanya ketakutan berlebihan terhadap situasi atau objek tertentu disebut dengan istilah fobia. Kebanyakan pengidap fobia ini takut berlebihan, tapi tidak bisa menjelaskan alasan takutnya itu. Aneh kan? Terus kenapa sih fobia ini bisa terjadi? Apa yang menjadi penyebabnya? Nah, hal itulah yang bakalan kita diskusikan pada video kali ini. Yuk langsung aja ke pembahasannya. Kebanyakan fobia dimulai pada saat masa pubertas. Tapi ada juga fobia tertentu seperti kepada binatang, darah, dan air yang dimulai saat kanak-kanak. Secara statistik, wanita lebih sering menderita fobia dibandingkan laki-laki. Sebagian orang hanya fobia pada masa usia tertentu dan biasanya akan hilang setelah usia 20-an tahun. Tapi kalau fobia ini masih dialami sampai dewasa, biasanya bakalan susah untuk sembuh dengan sendirinya dan memerlukan perawatan khusus. Terkait dengan penyebab fobia, ada 3 faktor utama yang mempengaruhi fobia, yaitu yang pertama genetik dan lingkungan. Pembuktian terhadap faktor genetik diambil dari hasil banyak penelitian tentang anggota keluarga dari pasien fobia. Walaupun belum diketahui gen mana yang berperan khusus untuk fobia ini, tapi telah terbukti bahwa seseorang yang mempunyai orang tua yang fobia terhadap sesuatu memiliki kemungkinan 3 kali lebih besar daripada orang lain untuk mengalami fobia. Kemudian, apabila ada anak kembar yang menderita fobia spesifik tertentu, maka kembarannya punya 39% kemungkinan untuk mengalami fobia yang sama di masa hidupnya. Selain itu, apabila orang tua tidak memiliki fobia, tapi punya gangguan kesehatan mental seperti gangguan cemas, maka kemungkinan anaknya untuk menderita fobia juga lebih besar daripada anak lain. Hal yang kedua adalah fungsi otak. Berdasarkan pengamatan terhadap otak pada para penderita fobia, peneliti mendapatkan bahwa ada perubahan besar dari aktivitas otak ketika munculnya gejala. Jadi di otak itu ada area yang kita sebut dengan amigdala. Fungsi area ini utamanya adalah untuk mengontrol emosi. Nah, pada saat terekspos dengan objek fobianya, area amigdala pada otak pasien akan menjadi lebih aktif dan membuat munculnya gejala emosi negatif pada pasien. Selain itu juga, beberapa penderita fobia bisa jadi mengalami kesalahan persepsi visual pada area tertentu. Sehingga nih, ketika melihat objek yang mirip dengan sesuatu yang ditakuti, gejalanya bisa muncul. Contohnya bisa aja orang yang fobia terhadap ular lari terbirit-birit saat melihat seuntai tali saja. Ya, hal ini terjadi karena kesalahan persepsi visual di otaknya tadi. Yang ketiga, pengalaman tidak menyenangkan. Mungkin di antara yang lainnya, ini adalah penyebab yang paling bisa diterima dan mudah dimengerti. Jadi semua pengalaman yang pernah kita alami memiliki peran tersendiri dalam membentuk kesehatan mental dan kesehatan psikis kita saat ini nih. Termasuk trauma yang pernah kita rasakan. Sayangnya tidak semua orang dapat berdamai dengan trauma tersebut. Ada beberapa orang yang tidak dapat menerima pengalaman mengerikan yang berhubungan dengan suatu objek, sehingga tubuhnya akan memiliki respon negatif ketika terpapar objek atau situasi tersebut. Contohnya adalah mereka yang pernah selamat dari kecelakaan pesawat. Walaupun kemungkinan kecelakaan dialami kembali sangat kecil, banyak yang akan fobia dengan ketinggian dan tidak lagi berani naik pesawat dalam hidupnya. Atau orang yang pernah terjebak di lift. Perasaan tidak berdaya mereka ini bisa dibawa sepanjang hidup dan membuatnya takut dengan tempat sempit. Nah, itulah 3 alasan penyebab fobia paling sering terjadi. Terus kalau udah ngalamin fobia, mungkin nggak bisa disembuhkan? Jawabannya adalah sangat mungkin. Jadi ada sebuah manajemen fobia efektif yang disebut sensitisasi. Prinsipnya adalah dengan memanfaatkan kondisi adaptasi tubuh terhadap objek yang ditakuti. Jadi secara perlahan, orang yang fobia bakalan dipaparkan dengan objek itu selama beberapa kali. Awalnya mungkin reaksi tubuh sangat berlebihan, tapi lama-kelamaan gejala itu mulai berkurang dan akhirnya hilang. Itu dia 3 alasan penyebab dan juga cara menyembuhkan fobia. Apakah menarik dan bermanfaat? Semoga aja ya. Terima kasih buat kalian yang udah nyempetin waktu buat nonton videonya sampai habis. Buat kamu yang masih punya waktu luang, kami punya banyak video menarik lain nih di channel ini. Silahkan aja diklik salah satunya dari beberapa yang udah kami tampilkan di layar monitor. Segitu aja video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe and stay close.